Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, yang dimuliakan keluarga besar daripada akhuna Ustadzuna Kiai Robin serta Umi serta semua keluarga, semoga senantiasa keluarga besar ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bi inayatihi wa hifdzihi wa riayatihi wa kanafihi zahirihim wa batinihim di dunia wal akhirah. Jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah dengan izin Allah pada pagi hari ini adalah rangkaian dari acara Haul Kubra yang akan dilaksanakan nanti malam. Maka alangkah sangat bermanfaat kita gunakan untuk melakukan kajian, terutama yang berkaitan dengan tasawuf, karena kami melihat di zaman-zaman terakhir ini pelaksanaan agama terjebak ke dalam at-taqlid, tradisi, formalitas. Sehingga jika kita urut sebabnya, salah satunya adalah lemahnya menguasai ilmu Islam secara tafsir. Karena kita sepakat bahwa al-ilmu imamun wal amalu ma'mum. Ilmu adalah imam dan amal itu makmum. Makmum itu tidak boleh mendahului imam. Maka amal pun demikian, tidak boleh melebihi dari jumlah pengetahuan yang dilakukan, yang dimiliki. Terkhusus di bidang tasawuf, karena tasawuf itu identik dengan amal. Maka sepatutnya orang-orang sufi tidak ada masalah lagi dengan ilmu. Bahkan terutama
ilmu tasawuf itu sendiri. Maka ada perkataan ulama, ada segolongan orang yang sangat kecanduan dengan zikir dan wirid, tetapi sangat ketinggalan dengan ilmu dan tarbiyah. Dulu juga sahabat pernah mengkhawatirkan hal ini. Jangan sampai agama itu hanya ucapan. Itu dikatakan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Satu ketika Abu Hurairah melihat Nabi sendu, sedih. Maka ditanya, ada apa? Nabi menjawab, aku memikirkan umatku nanti. Kemudian Nabi berkata bahwa man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dengan berbagai problem umat Islam, Nabi menarik satu garis lurus, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah masuk surga. Terlontarlah pertanyaan dari Sayyidina Abu Hurairah, walau biduni amal ya Rasulullah, meskipun tidak beramal. Kalau keterangan ulama membayangkan dengan penuh rasa prihatin Rasulullah mengatakan na'am. Maka Sayyidina Abu Hurairah meminta membawa sendal Rasulullah untuk dibawa keluar dan menyampaikan ucapan itu kepada umat, kepada kaum muslimin. Jadi Sayyidina Abu Hurairah itu memandang sebuah berita gembira. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah walau biduni amal. Rupanya di tengah-tengah orang itu ada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau maju ke depan dan menghentikan Sayyidina Abu Hurairah. Maaf, Ibn Mas'ud, maaf. Yang punya tubuh kecil itu. Didoronglah agar dia berhenti bicara sehingga jatuh duduk. Ya, kita tahu Sayyidina Umar itu memang jagoan lah. Dorongannya itu sudah pun Sayyidina Ibn Mas'ud itu kurus, didorong Sayyidina Umar yang terpental, jatuh duduk dan merasa sakit. Lalu beliau mengatakan, engkau menyakiti aku ya Umar. Kenapa engkau mengatakan itu? Ini aku bawa sendal Rasulullah dan ini aku mendengar langsung dari beliau. Akhirnya dituntunlah Sayyidina Ibn Mas'ud itu oleh Sayyidina Umar menghadap Rasulullah, ditarik itu di tengah keramaian orang. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, apa yang dikatakan Ibn Mas'ud ini? Rasulullah menunduk, seolah-olah menunjukkan muram, ya, durja artinya sedih, seperti satu kondisi yang terpaksa. Kata Sayyidina Umar, apakah betul
itu dari engkau wahai Rasulullah. Aku khawatir nanti umat ini memandang bahwa agama ini hanya ucapan. Dan Rasulullah akhirnya mengatakan, menjawab kepada Ibn Mas'ud, janganlah engkau katakan ya Ibn Mas'ud. Tapi saya mencoba untuk mengetahui bagaimana para aulia memahami hadis dan peristiwa ini. Rupanya saya mendapatkan penjelasan-penjelasan ini dari tokoh sufi, yaitu Al-Imam Ibn Arabi. Beliau panjang lebar ya di dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah menjelaskan bahwa betapa beruntungnya manusia ketika sebagai umat Rasulullah SAW. Ya. Karena kita melihat semua umat manusia, muslim atau kafir, agamanya apapun, kafir itu, dan bangsanya apapun di mana-mana, semua melakukan kebaikan. Bahkan mungkin lebih disiplin melakukan kebaikan dibanding kita umat Islam. Contohnya dalam kebersihan lingkungan, mereka lebih rapi, lebih bersih. Padahal kita umat Islam, bab amal ibadah yang pertama adalah babu toharoh. Padahal kita dilatih setiap hari 5 kali menghadap Allah dengan kebersihan baju, badan, dan tempat. Kita pergi haji, kita zakat, kita puasa, semua punya konotasi makna bersih. Tapi masih kalah bersih hidupnya dengan orang kafir. Betapa Nabi mengatakan bahwa saya dengan orang yang memelihara anak yatim itu begini, tetapi perlindungan, ya, pemeliharaan anak yatim itu lebih bagus orang-orang kafir. Dan amal-amal sosial, memelihara panti jompo lebih manusiawi, penjara saja lebih manusiawi. Ya. Berbuat kebaikan-kebaikan itu mereka lebih aktif, lebih lebih tertata, ya, rapi dan lain sebagainya. Katakanlah orang sering samar begitu ya, sering berlahbat, bahwa sehingga ada yang memahami begini, nggak perlu sholat lah kalau perbuatannya buruk, untuk apa sholat dan lain sebagainya. Rupanya mereka lupa bahwa agama kita itu atau pertama begini, bahwa Allah menciptakan dunia dan akhirat serta isinya untuk manusia, tetapi bukan semua manusia rupanya adalah untuk umat Islam. Ya, karena ada umat Islam inilah maka ada manusia kafir, ada dunia dan akhirat, ada malaikat, lengkap dengan iblis-iblisnya sekali. Untuk manusia muslim inilah diturunkan para nabi, diturunkan agama dan sebagainya. Katakanlah cerita kisah hidup ini ya, peran utamanya adalah umat Islam. Dan kedua, kita mendengar bahwa
setelah jadi umat Islam, kita ini selalu berada di dalam rahmat Allah yang berlimpah-limpah. Capek, sakit, ketusuk jarum, musibah, kecewa, merana, duka, lara, sengsara, gagal, Allah beri pahala. Sampai sakit di waktu kematian itu banyak sekali dosa yang dihapus, derajat yang ditinggikan, dan pahala yang diberikan. Itu setelah jadi umat Islam. Ya, maka kita mengatakan kalau musibah ditimpakan kepada umat Islam yang beriman, itu ujian yang terus meningkatkan kelas, tingkat derajat. Tapi kalau mereka memang itulah musibah yang ditimpakan mereka. Artinya mestinya kita setelah jadi umat Islam ya, tidak ada lagi kesedihan, karena semuanya dibayar oleh Allah dengan kafarah. Sahabat sakit demam, Nabi kunjungin, Allah, kenapa engkau mengeluh? Allah mengampunkan dosamu, berhenti itu sakitnya. Orang jatuh terkilir, luka-luka berdarah, mengadu, menangis, teringat hadis Nabi, tidak ada keletihan, tidak ada kesakitan, sehingga ditusuk duri, Allah menghapus dosanya, berubah. Ya. Sampai seorang wali melakukan ibadah, dia merasa nggak diterima karena kurang khusyuk, sedih. Lalu dia berdoa, ya Allah, jika ibadahku tidak engkau terima, paling kurang berikan pahala atas kesedihanku terhadap ibadah yang tidak engkau terima. Jadi nggak ada yang. Nah, itu para aulia yang melihat rahmat sejauh itu. Maka boleh jadi umat Islam ini penuh keterpurukan, penuh kesengsaraan, penuh kemunduran, penuh kegagalan. Itu sebetulnya ya ampunan dari Allah, karena agama ini hanya dalam tataran ucapan. Kalau juga dia berbuat tidak murni untuk Allah, mesti ada kemaslahatan. Sehingga ayat wabtaghi fima ataka daral akhirah, ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Sehingga apapun yang Allah berikan kepadamu, ya, engkau lakukan untuk akhirat, engkau tujukan untuk akhirat. Dan jangan lupa nasibmu di dunia. Itu pun diartikan oleh pemahaman yang sekuler. Jangan akhirat melulu, mesti ada dunianya. Jangan lupa nasib kamu padahal. Kita umat Islam ini umat yang punya ideologi akhirat. Dunia jannatul kafir. Akhiratnya, katakan surganya orang yang bukan Islam itu ya dunia ini. Semua yang dia lakukan kebaikan, semua amal, semua kebaikan memang untuk dia dapatkan kebahagiaannya di dunia. Dan tujuannya itu. Itulah yang disebut paham materialisme dan hedonisme. Serba materi, ya, serba materi tujuannya, motifnya, dan yang ingin dicapai kebahagiaannya pun dari materi itu. Dan di dunia ini tidak ada wawasan, ideologi, asas berpikir, tujuan akhirat. Sedangkan kita orang yang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, innal ladzina amanu wal yaumil akhir, ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, terus ada ideologi akhirat. Sehingga makna
Jangan akhirat melulu, dunia bukan. Arti akhirat itu adalah amal-amal ibadah yang dari Allah, salat puasa. Tetapi ada, jangan lupa anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dunia ini tujukan untuk akhirat. Artinya Pak, kita berusaha dari pagi sampai sore punya uang dan kita nafkahkan istri dan kita berbahagia ya, dengan niat karena Allah, itu sudah ada akhiratnya, begitu maksudnya. Ya, mungkin mereka sudah pun ibadah tidak ada ke akhirat, dan nasib mereka dari dunia ini pun tidak ada jalan akhirat. Kalau kita masih ya, orang masuk surga hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan. Ya, itu setelah dia percaya kepada Allah. Ateis tidak. Kalau misalnya dia sayang dengan makhluk gitu, tidak dinilai ibadah, karena secara hakikat yang memelihara makhluk ini Allah melalui majlanya, yaitu manusia. Binatang di negara orang kafir pun dipelihara oleh Allah melalui manusia kafir itu. Tapi kita sudah pun begitu dipakai oleh Allah untuk memelihara alam ini, asalkan sesuai dengan syariah dan melakukannya karena Allah, maka ada konsekuensi akhirat. Ya. Maka ada orang misalnya, saya tidak mau sholat karena banyak orang sholat korupsi, orang sholat berbuat buruk, ngapain mendingan saya berbuat baik. Tidak Pak ya, itu pemahaman ateis, bahwa dikira dia dapat membeli Allah dan surga dengan dia berbuat baik. Bukan. Sekarang baik buruk saja Allah yang menciptakan. Bagaimana dia mengatakan ini baik lalu meninggalkan perintah penciptanya? Kan wah, itu yang pertama enggak ada di tubuhnya itu otaknya. Jangan bicara rohani itu. Otaknya saja tidak full sempurnanya. Ya. Seolah-olah dia sangat bijaksana, itu tidak, itu Maya. Tidak. Kita ini sehingga ada satu fenomena di sebuah majelis. Seorang syaikh di majelis sedang mengajar, lalu ada yang ngetok pintu. Maka syekh itu meminta muridnya untuk membuka pintu. Lalu muridnya itu bangun dan tiba-tiba gurunya mengatakan, duduklah. Maka gurunya lah yang membukakan pintu. Lalu kembali dan dia bicara bahwa, kenapa aku tadi menyuruhmu dan kemudian aku melarangmu? Engkau mengira bahwa perbuatan membuka pintu itu tidak jadi ibadah, karena itu perbuatan kehidupan biasa, tradisi. Maka aku larang engkau. Lalu aku yang membukakan pintu, dan ketika itu aku niat, jika ada orang yang minta-minta aku akan beri, jika ada orang yang sesat aku akan tunjukkan, jika ada orang yang minta tolong untuk apa sajalah, maka aku akan bantu. Aku pasang beberapa niat untuk melakukan hal yang biasa. Dan kita ini hidup penuh dengan rahmat dan anugerah Allah. Lakukan hidup ini untuk Allah. Oh, ya. Ya, barangkali itulah maksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi jangan sekuler. Rabbana atina fid dunya kaya wa fil akhirati surga gitu. Tapi nggak ada konsekuensi, nggak ada ideologi akhiratnya. Lihat di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali
membagi ulama dunia dengan ulama akhirat. Rupanya ulama dunia itu ya ulama fikih yang membahas tentang ibadah dan muamalah secara syariat, dan ulama akidah yang berbicara membahas tentang ketuhanan secara kalam. Itu semua untuk kepentingan tatanan hidup di dunia. Hanya satu yang disebut ulama akhirat adalah yang melakukan semua itu dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan ridha, dengan sabar, dengan akhlak mulia. Artinya intinya karena Allah. Jadi semua hidup kita ini akan ada konsekuensi surga yang sangat tinggi karena kita dihapus dosa kita, ditambah pahala kita, ya, dan diangkat derajat kita dari amal ibadah hidup yang kita lakukan karena Allah. Itu. Jika tidak, memang kebaikan, kemaslahatan itu memang keperluan kita. Saya tidak melakukan kejahatan kepada orang karena saya tidak mau orang berbuat jahat kepada saya. Semua binatang seperti itu. Binatang gak mau mengganggu kelompok lain kalau dia kena tidak mau diganggu. Dan Nabi pun banyak hadis-hadis yang mengatakan. Nabi mengatakan la taqulu imma'ah. Nah, apa imma'ah itu? Imma'ah itu benda cair masuk kotak, berbentuk kotak masuk. Bulat berbentuk bulat. Artinya orang berbuat baik engkau berbuat baik, orang berbuat jahat engkau berbuat jahat. Kata Nabi tidak. Berbuat baiklah ketika mereka berbuat baik kepadamu dan tetap berbuat baik walaupun mereka berbuat jahat. Karena maka itu yang dimaksud amal dalam ibadah, dalam Islam. Innamal a'malu binniyat. Jadi baru dikatakan amal jika kita melakukannya karena Allah. Jika tidak, imma itu tradisi, formalitas, rutinitas, udah sering, malas nih nggak bisa ninggalin karena udah biasa, malu sama tetangga, takut nggak dikatakan ustadz, takut nggak dikatakan soleh, takut tidak dikatakan baik. Kalau juga berbuat dosa karena buruk di mata orang, ingin membersihkan dirinya, maka dia taubat. Tapi jika tidak karena Allah, nah itulah barangkali bahwa agama ya tinggal ucapan, amalnya amal zahir. Gitu. Nah dari situlah pentingnya menata kembali ya antara ilmu dan amal. Karena tasawuf ini sebetulnya sisi amal dari agama ini. Karena amal dalam Islam sudah Nabi berikan kaidahnya, innama al-a'malu binniyat. Amal ini zahir, niatkan batin. Innamal zahir bil batin. Ya. Atau boleh dikatakan innamal fiqhu bit tasawuf. Fikih tidak sempurna, bahkan tidak diterima jika tidak tasawuf. Begitulah kira-kira. Tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Ya. Tetap asasnya adalah amal. Ya fikih. Karena begini coba. Umat Islam semua sholat. Tapi yang khusyuk sedikit. Ya. Dan itu sudah muslim, soleh, berpahala. Wong ucapan saja berpahala. Ya. Tetapi kalau khusyuk tidak sholat, ya nggak jadi muslim, apalagi jadi mukmin muslim aja enggak. Nah, eling saja gitu. Ya tidak. Nah mungkin kajian ini menjelaskan seputar ya, pembahasan tentang kasus ini.
Terutama di bidang tasawuf yang perlu mendapat penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman ketiga ya kalau bukunya. Dalam mukadimah itu saya menjelaskan tentang bahwa ilmu itu memang hanya ilmu syariah. Dulu itu hanya satu ilmu dan satu nama, namanya ilmu syariah. Tidak ada yang namanya ilmu tarikat, ilmu hakikat, itu tidak ada. Dulu. Ya. Maka sampai hari ini pun kita mendengar, nggak ada itu ilmu hakikat, nggak, apalagi ilmu tarikat, itu bid'ah. Yang ada hanya ilmu syariah. Ya ini ucapannya betul. Ya. Tapi blow on, itu apa blow on? Ya, apa? Goblok. Dia tidak mengikuti kronologis perkembangan ilmu pengetahuan. Dikiranya mereka para ulama yang menyebut ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, tidak mengerti bahwa asalnya ilmu itu hanya syariat. Ya. Memang dulu itu hanya satu ilmu syariat dan satu nama. Ya. Ilmu syariah. Akidah ya syariat, fikih ya syariat, tasawuf ya syariat. Arti syariat itu peraturan dari Allah. Dan ilmu syariat ini menghimpun dua makna. Pertama riwayat, kedua diroyat. Ya, riwayah, kedua diroyat. Apa riwayat? Ilmu syariat itu riwayatnya, teksnya, Al-Quran dan hadis itu tidak berubah sampai sekarang. Kita menerima secara mata rantai sanad yang tidak terputus sampai hari ini. Nggak ada yang merubah Al-Quran, nggak ada yang merubah hadis. Ya. Sisi teksnya tuh. Kemudian diroyah. Diroyah ini pemahaman. Pemahamannya pun kita bukan bikin-bikin, tetapi punya sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah. Sehingga ulama memecah teks ilmu syariat ini menjadi ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf, bahkan lahir ilmu hadis, ilmu tafsir, bahkan ilmu bahasa, katakan, sebagai alat untuk memahami riwayat agama ini. Itu semuanya tidak keluar dari pemahaman dasar yang diterima secara bersambung hingga sampai ke Rasulullah. Ya. Maka orang kafir itu mencoba untuk memutus mata rantai ini agar memahami agama secara otodidak. Memahami agama secara bebas. Dan sejarah sudah menceritakannya. Munculnya kelompok Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, ya. Itu orang yang mencoba memutus mata rantai diroyah, pemahaman yang bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ilmu syariah itu mesti dua, kalau tidak kacau. Dan itu pertama. Dan ilmu syariat ini menyeru kepada amal zahir dan amal batin sekaligus. Apa amal zahir? Salat,
ibadah, muamalah, bahkan adat manusia jika bertentangan dengan syariat itu sudah dijadikan dasar atau hujah, dalil untuk menetapkan kebaikan. Itu. Apa amal batin? Apa yang berlaku di dalam perbuatan batin hati, yaitu tentang ridha, sabar, syukur, dan lain sebagainya. Karena sesuatu yang masih di dalam batin belum muncul dalam perbuatan, maka itu batin. Apabila sudah muncul dalam perbuatan, maka itu zahir. Nah, yang zahir itu seperti taharah, salat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Kalau batin, a'malul qulub. Ya, di situ wa tatamassal al-a'malu dhahirah fil ibadat nahwu at-taharatu was-salatu was-shaum wal hajj wa ghairu dzalika min al-ibadah. Wa tatajalla al-a'malul batinah fi a'malil qulub. Ya. Nahwu as-sidq wal ikhlas wal mahabbah wat tawakkul war ridha was sabr ila ghairi dzalik. Apa yang disebut maqamat wal ahwal. Jadi nggak ada ilmu agama ini, ilmu syariat ini hanya menyeru kepada amal zahir, tidak. Nah, juga menyeru amal batin. Bahkan zahir itu sebetulnya ekspresi batin. Ekspresi batin. Bahkan amal zahir itu adalah baju yang pas untuk batin yang sehat, untuk fitrah, untuk yang bersih. Orang jika hatinya bersih, maka dia melihat amal zahir Islam ini, amal zahir syariat ini, itu adalah bajunya yang pas dengan ukuran yang pas, bahkan kerinduan batinnya. Nah, maka kesempurnaan zahir dan batin itulah yang menjadi seruan ilmu syariah. Nah, kemudian untuk mengenal hal-hal yang zahir dari ibadah dan hukum-hukumnya disebut fikih. Dan untuk mengenal hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan batin serta yang berlaku di dalam batin, itu ilmu tasawuf. Maka muncul ilmu fikih. Baru kemudian muncul ilmu tasawuf. Kan sudah ada dua bidang yang berbeda tuh, fikih dan tasawuf. Padahal kedua-duanya adalah ilmu syariah, itu asalnya begitu. Ya. Nanti kita akan mengerti kenapa muncul tarikat, kenapa muncul hakikat. Ya, itu di dalam tasawuf nanti. Sekarang ya mukaddimah saja dulu yang kita pahami, bahwa betul ilmu itu hanya syariah, tetapi dia menyeru kepada amal zahir dan menyeru kepada amal batin. Itu juga dikatakan oleh Imam Ibnu Khaldun, ya, halaman 5 itu. Wa yasifu Ibnu Khaldun al-muqabalah baina ilmayil fiqh wa tasawuf qailan sara ilmu syariah ala sinfain. Sinfin makhsusin bil fuqaha wa ahlul futya wa huwa al-ahkamul 'ammah fil ibadati wal 'adati wal sinfin makhsusin bil qaum yuqsad as-sufiyah bil qiyami bi hadhil mujahadah. Ilmu syariah menjadi dua barisan. Barisan khusus ulama fikih, ahli fatwa, itu hukum-hukum umum tentang ibadah, adat, dan muamalah. Satu barisan lagi, satu golongan lagi adalah orang-orang sufi yang melaksanakan mujahadah, muhasabah. Nah, maka orang yang melakukan sholat misalnya tidak khusyuk, maka tidak sempurna. Karena ilmu syariah menyeru kedua-duanya.
Jadi tidak ada perbedaan antara fikih dan tasawuf. Nah, di situ di halaman 7 dikatakan fatamyizu idzan i'tibari. Nah, maka perbedaan itu hanyalah anggapan saja. Nah, di sini saya menggunakan kata at-tamyiz. Ya. Saya ketika memilih judul buku ini tidak al-khilaf, tidak al-farq. Ya, karena khilaf itu adalah dua perkara yang bersinggungan. Ya. Bersinggungan. Yang satu ke sini, yang satu ke sana. Farq itu adalah sesuatu yang memang tidak memiliki kesamaan. Tetapi perbedaan fikih dengan tasawuf itu at-tamyiz. Perbedaannya adalah dari sisi keistimewaannya saja. Ini lebih kepada zahir yang dibahas, ini lebih kepada batin. Contohnya begini. Seorang laki-laki berdiri di atas lututnya dan mempersembahkan bunga di depan perempuan. Zahirnya kita lihat seperti itu. Sebetulnya itu ekspresi dari batin. Ya, bahwa kalau tidak diucapkan, kalau tidak diekspresikan itu tidak sampai maknanya. Apa? Terimalah cintaku. Ya, kalau hanya batin tidak jadi. Tetapi banyak orang melakukan itu buaya. Ya. Nah, kita ini jangan sampai amalnya buaya semua. Bukan ekspresi dari batin gitu loh. Ya. Maka fikih itu menjelaskan bagaimana berdiri di atas lutut yang pas dan mengangkat tangannya memberikan bunganya yang tepat, yang menarik. Itu fikih sampai situ saja. Tapi kejujuran hati, apakah betul dia cinta? Nah, mestinya itu dulu ada, mesti dia perlu dengan ekspresinya. Tetapi kita ekspresi dulu, batinnya tidak ada. Nah, ini yang tadi saya katakan, ibadah hanya rutinitas karena ngikutin udah orang tua dulu dan jadi tradisi. Ya, yang namanya zikir itu lidah, padahal zikir itu hati. Makanya dalam Ihya Ulumuddin kan itu kan bahasa pendidikan. Jangan berhenti kamu zikir lidah meskipun hati tidak hadir. Itu pendidikan. Ya, sebetulnya kalau di tingkat yang tinggi kamu gak ada artinya, mulutnya zikir hatinya enggak. Tapi itu tidak dikatakan pada tingkat bawah, tingkat permulaan. Sehingga dibagi dengan bijaksana. Zikir itu ada 3 lapis. Ya, itu proses. Karena memahami hukum Tuhan itu pertama fikul fik, memahami hukumnya yang benar. Tapi ini jangan disampaikan dulu, karena ada realita yang perlu kita pahami. Maka fikul waqi', maka punya bahasa realitas, reality. Boleh. Padahal untuk mencapai ke sana. Nah, kebanyakan kita itu berhenti di sini. Jadi boleh, tidak pernah mencapai ya, capaian yang maksimal. Akhirnya berhenti di sini dan jadi rutinitas. Nah, itu yang kita soroti ya, dalam kajian-kajian ini adalah itu. Bahkan merasa puas, bahkan dia mengatakan inilah agama tanpa batin. Bahkan kalau ada batin doang tanpa zahir. Jadi kan ada kontradiksi. Ya. Nah, ini maka perbedaan itu adalah i'tibari, anggapan saja. Sebetulnya tidak ada perbedaan. Gitu. Tidak ada perbedaan antara dua ilmu itu. Ya. Sebenarnya tidak ada. Yang satu dikatakan ilmu batin. Nah, dalam proses untuk mencapai ilmu syariah yang batin, katakanlah tasawuf. Kita menggunakan ilmu batin tanda kutip.
Salam. Ya. Sudah. Monggo. Nah, maka tidak ada perbedaan di halaman ke-7 itu. At-tamyizu idzan i'tibari. Ya. Maka perbedaan itu adalah anggapan saja. Wala khilafa bainal ilmain fil haqiqah. Tidak ada perbedaan antara dua ilmu sebenarnya. Fa ahaduhuma wa huwa ilmul batin samratun lil akhar. Nah, ini bahasa pendidikan ini. Ya. Di sini dinyatakan salah satunya ya, yaitu ilmu batin. Itu buah dari ilmu zahir. Ya, sebenarnya zahir itu ekspresi batin. Tapi ketika kita ini mengambil agama, langsung zahirnya dulu, tidak batinnya, maka rupanya memang batin ini, zahir ini pun sebagai jalan untuk membangun batin. Sebagai jalan membangun batin. Gitu. Bahwa ilmu batin ini buah daripada zahir. Ya. Apabila seseorang sudah melakukan amal-amal zahir, tetapi dengan satu syarat, karena Allah, maka dia sama artinya membangun batinnya. Apabila dia sudah memiliki batinnya, baru zahirnya itu adalah telah benar sebagai ekspresinya. Saya membuat ilustrasi begini. Orang dulu kan dinikahin itu kan tidak berdasarkan cinta. Ketemu nikah gitu saja. Kapan cinta tumbuh? Setelah dia melakukan perbuatan cinta. Ya, coba kita bisa bayangin kalau sekarang tuh kita mungkin orang anak-anak muda sekarang tuh nggak paham cara hidup orang dulu. Gimana hidup satu rumah, tidur, melakukan hubungan, percintaan, melayani, mencuci pakaiannya, menyiapkan makanannya, dan membersihkan bajunya kepada orang yang tidak dicintainya. Ini perbuatan apa ini? Sedangkan semua itu adalah ungkapan cinta. Ya kan, tidur itu kan hubungan intim, ungkapan cinta. Dulu itu ya, tidur saling ngebelakangi, datang ke kebutuhan baru saling mendepani, terjadi ngebelakangin lagi tuh. Tahu-tahu anaknya 10. Ya, dan baru cinta di anak 10. Jadi perbuatan zahir ini rupanya telah membangun batinnya. Ya, makanya orang-orang tua dulu indah di masa tuanya tuh. Kalau orang sekarang indah di masa mula-mula, habis masa tuanya sudah. Ya. Nah, ini satu perumpamaan ya. Bahwa kita ini, makanya bahasa pendidikan kata Imam Al-Ghazali, jangan berhenti berzikir meskipun hatimu tidak berzikir. Kita jangan berhenti sholat meskipun belum tunduk kepada Allah. Jangan berhenti memberi meskipun tidak dermawan. Ya. Dan jangan berhenti berkhidmat kepada orang meskipun kita belum mampu berkhidmat kepada Tuhan. Gitu. Dan semuanya itu dilatih. Sebetulnya itu bukan bid'ah, bukan bikinan bukan. Itu memang sunatullah. Ya. Dan itu tertera di dalam dalil ihsan. Dan itulah perbuatan tasawuf. Nah, munculnya ilmu tarekat itu karena kepentingan ini.
Syariat ini hanya ada zahirnya saja, batinnya tidak ada. Akhirnya mereka mengatakan bahwa batinnya itu adalah hakikatnya syariat. Ya, itu pun dikatakan begitu karena ketika orang beribadah itu berhenti di amal zahir, dan ada suratus syariahnya sudah ada. Tidak mungkin tidak dikatakan itu syariat. Tidak. Akhirnya perlu diberikan istilah, ada hakikatnya. Apa? Hakikatnya syariat. Gitu. Karena memberi itu hakikatnya dermawan. Kalau tidak dermawan berarti karena dia ada pencalonan. Nah iya. Memberi itu karena mau calon kan bukan dermawan itu. Artinya ada maslahat. Mungkin pemberiannya itu dicabut kembali kalau dia nggak dapat maslahatnya. Nah, sedangkan kita memberi itu ekspresi dermawan, makanya ikhlas. Ikhlas itu adalah apabila perbuatan yang diekspresikan ke dalam zahir itu murni dari batin, itu namanya ikhlas. Nah, kalau tidak maka tidak mulus tuh. Tidak selamat, tidak bersih. Mesti ada maslahat lain. Nah maka kita tidak boleh untuk membangun batin kita bertapa di gunung apa namanya, ya, untuk membersihkan. Tidak. Pembersihan itu melalui pengamalan syariat itu. Makanya saya sering menyebut-nyebut, menolak itu kisah Sunan Gunung Jati itu jadi wali karena nunggu tongkat di pinggir kali. Mau taat kepada gurunya, yang goblok itu gurunya. Ya. Wah, nggak ada itu mesti cerita yang tidak berdasarkan syariat. Bahkan sebelum itu tidak berdasarkan akal sehat. Jangan ngomong syariat itu, karena syariat itu amal. Tapi kan taat, tidak ada taat itu dalam maksiat. Ya. Maka itu tidak benar. Kita latihan agar khusyuk itu ya sholat itu, ya. Bukan bertapa meninggalkan sholat sepenuhnya. Tidak. Dengan syariat itulah jika kita lakukan untuk Allah, maka Allah akan berikan hakikatnya. Nah, perbuatan ibadah amal untuk Allah itulah tarikat. Baru ada muncul syariat, tarekat, hakikat. Kalau tidak ada tujuan ini atau kita sudah paham tentang ini, mestinya kita buang saja istilah itu semua. Kembali kita menggunakan istilah syariat seperti zaman salaf dulu. Tapi kita mengerti ulama itu mempermudah. Makanya saya sering mengkritik jika ada ulama ditanya, tarekat ini ada Qadariyah, Naqsabandiyah, apa ada tarekat lain? Wah, ada. Tidak. Tarekat itu banyak sekali, tidak hanya Qadariyah, Naqsabandiyah, ada tarekat ilmu, ada tarekat selawat, aduh. Ini kiai kurang mondok. Ya. Coba ngaji dulu, tarekat itu istilah dalam ilmu tasawuf. Apa maksudnya? Itu istilahi, bukan lughawi. Kan sudah ada artinya tuh istilahnya. At-tariqatu hiya sairun ma'nawiyun haqiqiyun al-mukhtas lisalikina ilallah. Tarekat itu adalah sebuah perjalanan rohani, khusus untuk orang yang melakukan ibadah untuk Allah. Siapapun apabila dia mengerti bahwa ibadah ini, amal ini untuk Allah, ya, bagi yang belum bisa untuk Allah, ibadah kita belum bisa untuk Allah, maka lakukan ibadah itu
dipaksakan untuk Allah. Ini namanya tarikat. Ya. Sehingga terkadang saya mengatakan, nggak perlulah bertarekat. Yang penting ngerti bahwa ibadah ini untuk Allah. Sudah, karena itu intinya. Nah, jika orang bertarekat tidak mengerti bahwa sebenarnya yang dia lakukan itu apa, maka dia tidak berjalan atau jalan di tempat. Nah, untuk membantu seorang salik agar membantu dia agar amalnya, hidupnya untuk Allah, dibantu zikir. Ayo zikir. Karena tidak ada ibadah yang terus ke Allah tuh cuman zikir, enggak menggunakan anggota tubuh lain, terus menggunakan lidah sebagai alat berpikir itu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Mestinya itu memotivasi dia agar hidupnya, amalnya, semua kebaikannya untuk Allah. Makanya kan di tasawuf dikatakan kalau kamu zikir jangan minta apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita minta apa-apa itu bukan sedang melakukan tarikat. Itu maksudnya. Adapun kita mau minta hidup, minta dunia, itu hak hamba kepada Allah. Silakan di luar itu. Kita sedang bikin apa umpamanya begitu. Nah, kalau orang yang ingin membuat batinnya, ingin membangun hakikatnya, maka sejumlah ibadah yang dilakukan untuk Allah, dibantu zikir. Dan apabila amal itu mesti berhadapan dengan nafsu, maka mujahadatun nafs. Ya, ketika kita melakukan amal untuk Allah itu mesti berhadapan dengan nafsu. Karena nafsu itu musuh. Itu Allah mengatakannya begitu, Nabi mengatakannya begitu. Oh, berarti kita ibadah jika untuk Allah itu susah, mesti berhadapan dengan musuh, yaitu nafsu. Nah, maka ada mujahadatun nafs, ada tazkiyah, ada tarbiyah ruhiyah, ada tahzibul akhlak. Ya. Maka tazkiyatun nafs, tarbiyah ruhiyah, tahzibul akhlak, mujahadatun nafas, mukhalafatun nafas, riyadhatun nafas, muhasabatun nafas. Itu sebetulnya berbagai istilah untuk sesuatu yang satu. Apa? Melakukan ibadah untuk Allah. Apabila kita sedang melakukan amal ibadah untuk Allah, kita akan menghadapi nafsu. Maka itu artinya kita melakukan tazkiyah. Itu artinya kita melakukan tarbiyah. Itu artinya kita melakukan thariqat. Itu intinya. Nah, orang sufi itu punya berbagai cara untuk melawan nafsu itu, sebagai dengan puasa, dengan zikir yang banyak, dengan ibadah yang banyak, untuk itu. Ya. Bukan orang bertarekat puasa saja, tidak untuk tujuan membetulkan amal dan ibadahnya agar tidak untuk nafsu, tapi untuk Allah. Karena nafsu itu dididiknya dengan puasa. Kurangin makan, kurangin tidur, kurangin bicara, itu sebutnya mendidik nafsu. Bukan ini dilakukan nanti jadi wali. Lah kan salah lagi. Karena kisahnya wali begitu, itu dia memahaminya dari kisah, bukan dari perjalanan dengan manhaj yang benar. Ngapain orang puasa dahar? Ya. Rupanya dalam isi otaknya bukan karena Allah puasanya saja. Wah, jadi wali ini, itu sudah berhenti, itu tidak berjalan, tidak as-sair ilallah. Itu sebabnya dari awal itu Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menetapkan mesti dengan guru. Karena nafsu itu
ya luar biasa. Tipu muslihatnya. Zikir satu hari 2 juta misalnya. Rupanya mau jadi wali. Wali juga salah juga konsepnya. Ya, wali itu satri mandraguna. Wah udah, makin kacau. Saya dulu, ya kita ini produk dari pemahaman yang salah itu. Saya mengkaji hiji, aurad, faidah-faidahnya kan banyak sekali itu. Saya kaji, apakah betul orang sufi yang menemukan faidah-faidah? Betul ternyata. Lalu kenapa kontradiksi dengan seruannya? Ya. Ketika mula-mula orang bertarekat kan disuruh ibadah karena Allah, untuk surga pun jangan. Untuk surga pun jangan. Gimana kalau beramal ibadah untuk jadi sakti? Itu bertentangan. Ya. Ya mungkin banyak yang tertinggal ya, maka saya harap ditanya jawab nanti ya, dipertajam perkara-perkara yang tercecer misalnya tidak terbahas. Nah ini saya ingin membahas tadi di sini ilmu batin buah dari ilmu zahir. Nah maka di sini dikatakan begini, wa mata halaman 7. Wa mata tahaqqaqal abdu bil amali bi ahkami syariah. Ini syariatnya, ibadahnya nih. Ketika seorang hamba telah merealisasikan amal berdasarkan hukum syariat. Amalnya mesti berdasarkan hukum syariat. Ya. Bukan tapak nggak salat lalu jadi wali, nggak bisa itu. Ya. Mesti amalnya dengan gimana orang supaya bisa sholat, ya latihan sholat. Supaya bisa nyembah Allah, ya latihan dengan menjalankan perintah Allah. Kan wali kan itu. Wattajaha biqalbihi nahwallahi. Ini tarikatnya. Tadi amal itu syariatnya. Dan menghadapkan hati ke arah Allah. Wasalaka humara hadhihi tajribati dunia. Dan terus menempuh ya perjalanan tajribah diniyah ini, pengalaman agama ini. Faqad hasala ala ilmil batin. Di situ ada istilah tajribah diniyah, nanti kita terangkan. Maka dia akan mendapatkan ilmu batin, coba. Jadi orang beramal mesti sesuai hukum syariah, ini syariat. Lalu tujukan untuk Allah, ini tarikat. Maka dia akan memperoleh ilmu batin, itu hakikat. Jadi munculnya istilah syariat dan tarekat itu adalah sebuah proses pendidikan, tarbiyah, tasawuf. Maka kalau kita keluar dari ilmu tasawuf, kita nggak nemuin itu ilmu tarekat. Ilmu hakikat nggak nemuin. Di fikih nggak ada. Di akidah nggak ada. Karena ini istilah ilmu tarbiyah. Kita tanyakan, apakah ada dalilnya? Ada. Al-ihsan, apa definisinya Nabi yang bikin? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kan ibadah tuh. Ibadah dia menyaksikan Allah. Kan zahir batin sudah. Oh, kalau tidak, fa in lam takun tara, kalau kamu belum punya batin, karena melihat Allah dengan batin. Fa innahu yarak. Kalau kamu tidak punya batin, berarti kan pakai zahir. Fa innahu yarak. Allah melihatmu, jadikan Allah sebagai tujuan ibadahmu, motif ibadahmu. Coba
Kalau kamu tidak bisa menyaksikan Allah, Allah menyaksikanmu. Saya membuat perumpamaan, orang kerja di kantor, ada CCTV. Screen-nya di kamar bosnya itu melihat begini. Pasti CCTV itu memotivasi kita untuk bekerja yang baik. Coba apa motif kita bekerja baik? CCTV. Tetapi bos bisa aja tidur. Allah kan la sinata wala naum. Bos bisa aja keluar. Allah tidak terikat dengan waktu dan tempat. Nah, ini tarekatnya muraqabah ini. Hakikatnya itu musyahadah. Jadi bukan bikinan orang sufi, memang udah di dalam agama ini setiap ilmu mempunyai metodologi sendiri dan perlindungan terhadap eksistensi dirinya sendiri. Semua ilmu begitu. Nah, ulama mengatakan upaya untuk membetulkan ibadah itu tarekat. Jadi tarekat itu istilah untuk itu, jangan dibawa kemana-mana. Ini istilahi, bukan lughawi. Ya. Maka lihat apa perkataan Al-Imam Asy-Sya'rani. Huwa, yaitu ilmu batin, ilmun, satu ilmu, in qadaha fi qulubil awliya. Ilmu yang apa in qadaha itu? Tertuang ke dalam hati para aulia. Itu ilmu batin, itu hakikat itu. Ilmu yang diberikan oleh Allah ke dalam hati. Kapan? Hinastana rob, ketika hati itu telah bersinar. Setelah mendapatkan sinar. Tetapi bil amali bil kitabi was sunnah. Disebabkan mengamalkan Al-Quran dan hadis. Disebabkan syariat. Jadi jangan mengambil hakikat. Ini tarikat ini jangan, tarikat kan untuk mengambil hakikat. Jangan bertarikat untuk mendapatkan hakikat, bukan dengan syariat. Itu makanya syariat, tarikat, hakikat itu asalnya. Ini materi yang dijadikan sebagai apa namanya, bekal di dalam tarekat ini mesti syariat, bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Pak, saya sering menjumpakan orang ngaku wali sendiri dan kasap. Ya. Asal ngelihat orang, wah buruk, wah akhirnya nggak pernah datang ke tempat pengajian karena tersingkap melulu, ustaznya jelek-jelek. Ya. Dan akhirnya dia gurunya bukan orang yang hidup. Semua gurunya itu kutub-kutub yang udah 500 tahun yang lalu. Gurunya itu. Bahkan majelis zikirnya itu juga para kutub malam Jumat. Ya kalau ditanya di mana, ya pokoknya di satu tempat. Kalau kita dedes terus di mana tempatnya, dia akan sebut gunung. Ya. Zikirnya banyak sekali tuh. Puasanya juga nggak berhenti-berhenti. Rupanya itu korban karena membaca kitab cara menjadi wali. Ya kan penulis itu kan ngumpulin bagaimana amal wali dituang di situ semua. Lalu kita ngebaca, kita amalin semua. Mampus, Pak. Dikira yang bikin wali itu amal. Surga aja nggak bisa dibikin oleh amal. Para ahlilah itu mengatakan makrifat itu ternyata anugerah dari Allah. Setelah dapat Allah, maka mereka mengatakan ja'atil ma'rifatu baghtah. Makrifat itu datang tiba-tiba. Kita akan terangkan nanti di tasawuf.
ini hanya mukadimah bahwasanya tidak ada perbedaan antara fikih dan tasawuf. Ya.